Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem operasi Linux buatan anak negeri, buatan orang Indonesia. Jika di video sebelumnya saya sudah mengenalkan tentang sistem operasi Linux buatan Indonesia, yaitu Blangon dan IGOS, maka untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan sistem operasi yang lain. Sistem operasi Linux buatan Indonesia bagian kedua. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem operasi Linux yang bernama Blangon atau Blankon dan juga IGOS Nusantara, maka di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sistem operasi Linux yang lain buatan anak negeri, ya, buatan orang Indonesia. Kita mulai dari DragOS. Dari namanya saja cukup unik, nama yang sedikit menyeramkan. Logonya juga sama, agak sedikit berbau menyeramkan dengan mata yang seperti marah. Dan tampilannya, ya, tampilan dari sistem operasi yang bernama DragOS ini, di wallpapernya itu mengambil maskot tarian Bali yang bernama Lea. Dari pengertiannya, ya, DragOS ini terbilang pendatang baru di distro Linux Indonesia. Ya, jadi DragOS ini diciptakan oleh Zico Ekel pada tahun 2015 dan diklaim menjadi satu-satunya distro buatan Indonesia yang fokus pada penetration test atau pen test, yaitu kemampuan keahlian komputer di bidang lanjut, misal seperti mengoprek jaringan komputer atau mengoprek kernel itu sendiri dari sistem operasi Linux dan yang lain. Jadi sudah ke tahapan yang tingkat lebih mahir lagi. Selain itu juga berbeda dengan sistem operasi Blangon dan IGOS yang mereka basicnya mengambil dari sistem operasi yang sudah dibuat oleh orang lain. Kalau DragOS ini dia mengawali dari nol, jadi dia mengambil dari langsung moyangnya, yaitu Linux. Jadi dari Linux dia oprek mulai dari nol. Kalau di Blankon atau IGOS, dia mengoprek salah satu turunan dari Linux. Yang dimaksud turunan ini adalah ada beberapa sistem operasi yang sudah dikembangkan, ya, yang basisnya mengacu kepada Linux. Nah, itu yang disebut sebagai turunan. Kalau secara garis besar, Linux sendiri mempunyai turunan seperti Slackware, Debian, dan lain sebagainya. Nah, dari Slackware, Debian yang sudah saya contohkan tadi, itu diturunkan lagi menjadi sistem operasi yang baru. Nah, Blangon sama IGOS itu mengacu kepada
salah satu turunan dari Linux itu sendiri. Jadi itulah kenapa Linux itu bisa dibilang sangat banyak sekali, sangat berkembang sekali. Jadi karena tujuan utamanya dari Linux adalah ini bisa dikembangkan secara bebas. Ya, sistem operasi Linux harapannya bisa dikembangkan secara bebas, sehingga muncul sistem operasi yang baru selain dari Linux. Nah, berbeda dengan Drake OS ini. Kalau Drake OS ini dia langsung mengambil source-nya dari Linux itu sendiri, bukan dari Slackware atau Debian atau yang lain. Jadi klaimnya si pencipta, dia membuatnya dari nol. Jadi dari nol ya berarti dari Linux-nya itu sendiri. Oke, sistem operasi yang kedua yaitu adalah Grombyang OS. Namanya cukup unik, Jawani istilahnya. Jadi menarah ke kearifan lokal di salah satu daerah, entah di Jawa Tengah, Jawa Barat atau Jawa Timur, saya juga kurang paham. Logonya juga mirip-mirip seperti pewayangan, dan tampilan OS-nya atau sistem operasinya adalah seperti ini. Dari tampilannya saja, Grombyang OS ini merupakan turunan dari Linux yang sudah dibuat oleh orang lain, yaitu Linux Ubuntu. Ya. Jadi kita sebagai pengguna atau pengembang dari atau penggiat dari Linux memang diberikan kebebasan untuk membuat sistem operasi yang baru, tidak terpaku hanya sekedar menggunakan. Jadi kita juga bisa menjadi seorang pencipta. Ya, sama seperti sistem operasi Linux buatan Indonesia ini, mereka pun juga awalnya pengguna, kemudian pegiat, akhirnya menjadi seorang pencipta. Oke, kita lihat pengertiannya ya. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Grombyang OS terlihat unik, istilahnya Jawani, gitu kan. Jadi distro ini atau sistem operasi ini itu dibuat oleh Grossteam pada tahun 2014. Ya, jadi tujuan dari penciptaan sistem operasi ini adalah untuk kepentingan dunia pendidikan. Jadi kalau kita kembali ke video sebelumnya, bahwa tujuan dari Blank ON dibuat, tujuan dari IGOS dibuat adalah untuk kepentingan dunia pendidikan, maka Grombyang pun sama. Dia juga tujuannya untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, fitur-fitur yang ada di Grombyang OS ini antara lain adalah Othman Quran Browser, Kageography, Calcium, LibreOffice, dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa sistem operasinya ini secara tampilan itu merupakan tampilan yang dipunyai oleh keluarga Ubuntu. Ya, jadi
ada sistem operasi Linux yang bernama Ubuntu. Dia mempunyai turunan cukup banyak, ya, dan cukup banyak juga distro-distro yang ngoprek tentang Ubuntu, ya, dikembangkan, dimodifikasi sesuai dengan daerahnya sendiri, terutama yang di Indonesia juga sama. Nah, salah satu yang menjadi pedoman atau patokannya Grompyang itu adalah dari Xubuntu. Nah, Xubuntu ini adalah turunan dari Ubuntu. Nama yang diambil pun juga cukup unik. Ya. Jadi jangan kaget, jangan heran bahwa nama-nama yang ada, ya, nama-nama yang disematkan atau nama-nama yang dicantumkan di dalam sistem operasi Linux itu cukup beragam dan cukup unik-unik, yang kedengarannya aneh di telinga. Dan satu lagi benang merah dari sistem operasi Linux adalah mereka diciptakan untuk komputer yang speknya sudah jadul atau yang sudah dianggap tidak layak pakai, seperti Pentium 3, Pentium 4, dan yang lain sebagainya. Jadi sistem operasi Linux ini tidak dibatasi atau tidak diharuskan memakai spek yang sangat tinggi atau spek komputer keluaran terbaru. Jadi mereka bisa juga jalan di spek komputer yang rendah dengan memori yang rendah pula. Kalau kita sudah familiar dengan Windows yang dengan speknya komputer, dia memiliki spek tersendiri. Nah, kalau di Linux ini tujuannya adalah bagaimana caranya kita menikmati atau menggunakan sistem operasi tapi dengan low budget atau dengan anggaran belanja seminim mungkin. Yaitu tadi, kita bisa memanfaatkan komputer-komputer jadul yang kita punya, kita bisa isi dengan sistem operasi Linux. Ini adalah gambaran tentang sistem operasi Linux dan perbedaan dengan sistem operasi Windows. Jadi kalian bisa punya suatu wawasan bahwa di dunia ini bukan hanya Windows saja yang menjadi sistem operasi, tapi ada juga sistem operasi yang pengembangnya cukup banyak, ya, pegiatnya cukup banyak, dan memang dibuka seluas-luasnya, siapapun boleh mengembangkan. Tidak terkecuali nanti suatu saat entah kalian sendiri punya sistem operasi buatan kalian sendiri, mungkin ngoprek atau modifikasi dari Linux ini sendiri. Oke, kita sambung nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru apabila ada video yang diupload. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.